Nah, oke, adik-adik, kali ini bertemu lagi dengan Kak Bils. Kita akan membahas materi tentang statistika, di mana kurang lebih ada 3 subpokok materi yang kita bahas, yaitu di mana statistika itu ada yang namanya ukuran pemusatan, ukuran letak, dan ukuran penyebaran. Nah, untuk ukuran pemusatan sendiri itu ada 3. Ada mean atau rata-rata, median, dan juga modus. Nah, kemudian untuk ukuran letak itu ada kuartil, ada desil, ada persentil, dan untuk ukuran penyebaran diantaranya ada jangkauan, kemudian hamparan, ada simpangan, kemudian ada ragam atau variansi dan sebagainya. Nah, cuma di sini kita tidak akan membahas secara keseluruhan atau secara menyeluruh. Kita akan membahas poin-poin yang pentingnya aja nih adik-adik yang sering keluar di soal. Nah, kemudian ada beberapa hal yang perlu diingat. Nah, jadi di sini untuk diingat ada kaba, ada kabataku. Kaba, artinya kaba itu apa? Kaba itu kali dan juga bagi. Kabataku itu kali bagi tambah kurang. Nah, di sini ada ukuran penyebaran, ada ukuran pemusatan. Maksudnya gimana, Kak? Maksudnya gini. Apabila suatu data, nah, misalkan dia dirubah nih datanya. Nah, maka terjadi perubahan antara ukuran pemusatan dan penyebarannya. Tetapi berbeda antara penyebaran dan pemusatan. Kalau ukuran penyebaran, dia akan berubah ketika dikali dan dibagi saja datanya. Jadi kalau datanya tidak dikali dan dibagi, misalkan cuma ditambah atau dikurang, maka dia datanya ukuran penyebarannya tidak mengalami perubahan. Nah, berbeda dengan ukuran pemusatan. Ketika dikali, bagi, tambah maupun kurang, maka datanya atau ukuran pemusatannya menjadi berubah. Misalnya, kalau ukuran penyebaran ini contohnya jangkauan. Kalau salah satu datanya, misalkan atau semua datanya semua datanya berubah. Misalkan semua dikalikan sekian, maka di sini ukuran penyebarannya jangkauannya berubah karena dikali. Tapi kalau semua datanya ditambah, maka jangkauannya tidak berubah. Tetapi kalau ukuran pemusatan, maka dia akan berubah. Baik itu dikali, bagi, tambah, maupun dikurang. Oke, nah untuk lebih jelasnya kita langsung aja ke contoh soalnya. Yuk. Oke, nah di sini ada contoh soal yang pertama nih. Rata-rata berat badan seluruh siswa 72 kg. Sedangkan rata-rata berat badan siswa perempuan itu 69 kg. Jadi ini 69 kg ya adik-adik. Dan rata-rata berat badan siswa pria itu 74 kg. Jika banyak siswa di dalam kelas 40 orang, maka siswa perempuan adalah titik-titik, artinya banyak siswa perempuan di sini yang ditanya. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, kita bisa menggunakan cara cepat nih, trik soal atau trik soal. Apa cara cepatnya, Kak? Nah, cara cepatnya itu kita bisa menggunakan rumus W R P. Nah, WRP di sini bukan WRP susu diet ya adik-adik. Jadi WRP di sini maksudnya apa, Kak? Nah, misalkan W-nya itu wanita, R-nya itu rata-rata, P-nya itu pria. Nah, kita lihat di sini. Jumlah rata-rata berat badan seluruh siswa. Oh, berarti rata-ratanya nih semuanya 72 kg. Berarti bisa kita tulis R-nya 72. Nah, kemudian rata-rata si wanitanya berapa? 69. Rata-rata si prianya 74. Nah, kemudian berarti rata-rata si wanita banding rata-rata pria ini berapa? Nah, ini bisa kita cari selisihnya. Nah, 69 dengan 72 selisihnya 3 gitu kan ya. Kemudian 72 dengan 74 2. Nah, kemudian tukeran tempat, artinya 2 ini perbandingan milik si wanita, 3 ini perbandingan milik pria. Nah, jadi wanita banding pria itu 2 banding 3. Nah, kemudian yang ditanya banyak siswa perempuan atau wanita. Nah, berarti wanitanya itu sendiri sama dengan 2 per. Nah, karena diketahui banyak siswa seluruhnya, berarti kan perbandingannya tambah ya.
5, dari mana 5? 2 ditambah 3. Kalau diketahuinya selisih, berarti 3 dikurang 2. Nah, dikalikan jumlah seluruh siswa dalam kelas 40. Berarti ini kan bisa dicoret, 40 bagi 5, 8. Nah, berarti 8 kali 2, 16. Jadi jumlah siswa perempuan dalam kelas tersebut ada 16 siswa. Nah, jadi kita bisa menggunakan ini nih. WRP. Oke ya. Nah, kita ke contoh berikutnya. Nah, kita ke contoh berikutnya di sini. Sekumpulan data mempunyai rata-rata 15 dan jangkauan 6. Oh, berarti rata-rata ini kan ukuran pemusatan, jangkauan ukuran penyebaran. Jika setiap nilai dari data dikurangi A, kemudian hasilnya dibagi dengan B, ternyata menghasilkan data baru dengan rata-rata 7 dan jangkauan 3. Yang ditanya, nilai A dan B masing-masing adalah titik-titik. Oke, nah kita ingat tadi, untuk ukuran pemusatan, kabataku, artinya ketika dikali, bagi, tambah maupun kurang, dia pasti berubah. Tapi untuk ukuran penyebaran, jangkauan di sini, dia ketika dikali dan dibagi saja yang akan mengalami perubahan. Jadi ketika datanya dikurangi, maka dia tidak akan mengalami perubahan. Nah, berarti gimana? Nah, berarti bisa kita tulis di sini. Berarti jangkauan. Nah, jangkauannya. Awalnya jangkauannya berapa? 6. 6. Kemudian dikurangi A, berarti kan tidak dikurang dong. Berarti tetap. Nah, kemudian hasilnya dibagi dengan B, berarti 6 dibagi B. Sama dengan hasil barunya itu adalah 3. Nah, berarti B-nya berapa? Berarti B-nya 6 dibagi 3. Oh, B-nya 2. Kita langsung dapat B-nya 2. Nah, berarti kemungkinan pilihannya antara option A dengan option C. Berarti A-nya antara 3 dan 1. Tinggal kita cari. Nah, kemudian rata-rata. Nah, X bar. Rata-ratanya awalnya berapa? 15. Kemudian dikurangi, berarti kan ikut dikurang. Dikurangi A dibagi dengan B, menghasilkan rata-rata baru. Nah, rata-rata barunya berapa? 7. Berarti 15 dikurang A sama dengan 7 kali B. 7B, di mana B-nya sendiri 2. Berarti 15 dikurang A sama dengan 14. Berarti A-nya sama dengan 1. Nah, berarti A-nya 1, B-nya 2. Berarti jawabannya yang C. Gitu. Gampang kan ya adik-adik? Oke, kita ke contoh berikutnya. Nah, oke, untuk contoh berikutnya di sini, berapa median dari himpunan A? Nah, ada 2 buah pernyataan. Pernyataan yang pertama, A mengandung 3 bilangan bulat. Nah, pernyataan kedua maksudnya, rata-rata dan modus dari A sama-sama bernilai 4. Berarti kalau misalkan kita gunakan pernyataan yang pertama, mengandung 3 bilangan bulat, misalkan datanya itu A, B, dan C. Nah, yang ditanya median, oh berarti mediannya yaitu B. Nah, tapi karena yang ditanya berapa, nah maka kita belum tahu nih berapa si B ini, artinya berapa mediannya. Berarti pernyataan pertama tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Nah, kemudian kita lihat pernyataan yang kedua. Rata-rata dan modus dari A sama-sama bernilai 4. Nah, rata-rata itu kan berarti jumlah seluruh data dibagi banyak data. Kemudian modus itu nilai yang paling banyak. Nah, kalau rata-ratanya 4, modusnya 4. Nah, kalau kita hanya menggunakan pernyataan 2 saja, kita kan nggak tahu nih jumlah datanya ada berapa, gitu kan ya. Berarti pernyataan 2 saja tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Tetapi kalau misalkan digabung 1 dan 2 dipakai bersamaan, kita bisa mencari median dari himpunan A. Nah, misalkan tadi datanya ada 3, kemudian rata-ratanya dan modusnya sama-sama nilainya 4, ya udah, berarti semuanya itu 4 angkanya. Karena mediannya 4, modusnya 4, kemudian rata-ratanya juga 4.
Jadi jawabannya, dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi satu pernyataan saja tidak cukup. Jadi jawabannya yang C nih adik-adik. Gitu. Oke, sudah lebih paham. Nah, untuk semakin mengasah kemampuan kalian, kita langsung aja latihan soal. Nah, nanti latihan soalnya ada ya dalam lampiran terpisah. Oke, terima kasih.